Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar kalibrasi 2021 dengan tema sosialisasi panduan penggunaan ESA 609 dan kalibrasi ECG. Yang terhormat kepada Kepala Prodi Teknologi Elektromedis Ibu Intan Simubani Sultoni. Yang terhormat kepada pembicara pertama Bapak Hernan Ismail Putra. Yang kedua, Ibu Nia Sevitasari. Yang terhormat kepada para peserta yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan, ketiga, penyampaian materi, dan yang terakhir, penutup. Yang pertama, pembukaan. Dengan acara ini, saya akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi acara selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala Prodi Teknologi Elektromedis sekaligus membuka acara webinar Kalibrasi 2021. Kepada Ibu Intan Simubani, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat beliau dan kehendaknya, kita bisa menyelenggarakan acara webinar ini. Yang terhormat Bapak Hernan Ismail Putra serta Ibu Nia Sevitasari selaku pemateri webinar ini. Serta saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia hingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Tak lupa pula kami mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar. Webinar ini tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa yang kini sedang mengenyam pendidikan yang di jenjang kuliah. Namun, webinar ini juga dapat diperuntukkan untuk para teknisi elektromedis maupun umum. Acara webinar ini bertema sosialisasi panduan penggunaan ESA 609 dan kalibrasi ECG. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Prodi D3 Teknologi Elektromedis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam acara ini nanti banyak membahas secara penggunaan serta pengkalibrasian alat ECG maupun ESA. Maka dari itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada pagi hari ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diselenggarakannya webinar ini dapat bermanfaat serta berguna bagi kita semua. Dalam rangka menyambut acara webinar, kami selaku jajaran program studi teknologi elektromedis vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas sambutan Ibu Intan Simubani Sultoni selaku Kepala Prodi Teknologi Elektromedis. Pada sesi acara selanjutnya, yakni penyampaian materi. Pemateri pertama, Bapak Hernan Ismail Putra, dengan subtema Panduan Penggunaan ESA 609. Saya selaku moderator akan membacakan CV beliau. Nama Hernan Ismail Putra. Nama panggilan Hernan. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Alamat 5 Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat domisili Jalan Sorogan, Ngasti-Harjo, RT 5, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor HP
0859 3114 2681. Email hernanismailputra@gmail.com. Riwayat pendidikan SD dari tahun 2007 sampai 2013 SD Wirobrajan 1 Yogyakarta. SMP dari tahun 2013 sampai 2016 SMP Negeri 3 Gamping. SMA dari tahun 2016 sampai 2019 SMK SMTI Yogyakarta. Riwayat organisasi PK Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Program Vokasi UMY dari tahun 2019 sampai 2020 dengan jabatan anggota bidang organ. PK Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Program Vokasi dari tahun 2020 sampai 2001 dengan jabatan Ketua Bidang Organ. Himpunan Mahasiswa Teknologi Elektromedis dari tahun 2019 sampai 2021 dengan jabatan anggota Departemen Agama dan Sosial Masyarakat. Kepada Bapak Hernan Ismail Putra, kami persilahkan. Tes, suaranya masuk ya. Sebelumnya terima kasih untuk menjadikan saya sebagai pemateri. Saya akan langsung masuk ke pematerinya. Saya akan share screen dulu. Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Baik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait tentang penggunaan ESA 609 pada peralatan elektromedik. Kenapa saya memilih ESA 609? Dikarenakan pada saat saya mempelajari terkait mata kuliah kalibrasi, sebenarnya kita hanya mendapatkan ESA 609, tetapi kita juga diajarkan untuk jenis-jenis ESA yang lainnya, tapi hanya spesifik ke ESA 609 dikarenakan alat-alatnya juga terbatas pada laboratorium elektromedik. Oke, mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu ya terkait pengertian ESA itu apa. Nah, sebenarnya ini tuh pengertian buat keseluruhan ESA, bukan hanya ESA 609 saja. ESA sendiri merupakan alat uji yang digunakan untuk menguji keselamatan atau safety dari suatu peralatan kesehatan maupun rumah sakit yang berbasis kelistrikan. Dan pengujian ini biasanya dilakukan ada beberapa jenis, yaitu ada kebocoran arus atau leak current, daya tahan perlindungan pembumian, protective earth resistant, daya tahan isolasi, insolation resistant, dan juga bisa mensimulasi sinyal elektrokardiograf. Standar yang biasa digunakan dalam pengujian peralatan kesehatan untuk keselamatan adalah mengacu pada EIC 60601/1 series Medical Electrical Equipment Part 1 General Requirement for Safety. Tapi di sini saya hanya akan menyampaikan beberapa pengujian saja, tidak ada yang mensimulasi sinyal elektrokardiograf, sehingga saya mohon maaf sebelumnya jika materi yang saya sampaikan itu kurang lengkap. Nah, yang pertama atau yang kedua saya akan menyampaikan terkait penjelasan pada bagian depan alat ESA. Pada yang saya share screen di sini terdapat beberapa nomor-nomor yang telah ditandai dan terdapat pengertian-pengertian dari nomor-nomor tersebut. Yang pertama itu ada 1. Nah, di 1 ini
dinamakan dengan display atau layar yang akan menampilkan beberapa fungsi yang nantinya akan bisa memilih. Nah, kemudian ada nomor 2. Nomor 2 di sini digunakan untuk inputan dari jack atau probe, yang probe-nya itu ada probe merah serta probe hitam. Tetapi kebanyakan itu terkait probe, biasanya yang digunakan itu hanya probe merah, dan probe hitam itu hanya dalam keadaan tertentu saja. Dan yang ketiga itu ada switch polarity. Pada switch polarity ini digunakan untuk mengganti polarity yang sebelumnya reverse menjadi normal, ataupun sebaliknya yang dari normal menjadi reverse. Kemudian ada 4, itu switch normal. Nah, switch normal ini digunakan untuk mengganti konfigurasi dari open menjadi close atau close menjadi open. Konfigurasi ini spesifikasinya ke rangkaiannya. Nah, kemudian yang kelima itu ada tes fungsi button. Nah, pada menu ini kita bisa memilih beberapa fungsi-fungsi yang nantinya akan ditampilkan pada layar display atau layar LCD. Yang kemudian ada nomor 6. Di nomor 6 ini yang bernama software fungsi. Nah, di sini itu digunakan untuk memilih beberapa opsi yang tertera pada layar LCD atau layar display. Kemudian ada bagian sampingnya juga. Nah, di bagian sampingnya juga ini juga ini tuh poin pentingnya sih terkait dari alat-alatnya. Soalnya kalau bagian sampingnya ini nggak dijelaskan, nantinya alat ini juga nggak bakal hidup. Nah, mungkin terkait penjelasan bagian samping, itu yang pertama ada port kalibrasi. Port kalibrasi ini digunakan untuk alat-alat yang apa saja yang mau dikalibrasi, dan itu nantinya kabelnya akan masuk ke probe ESA itu sendiri. Dan yang kedua itu ada input power connector. Nah, input power connector ini digunakan untuk menghidupkan ESA atau kabel power ESA yang nanti kabel tersebut akan masuk ke colokan dari PLN. Yang ketiga itu ada hand strap. Hand strap itu digunakan untuk memasang tali pengaman. Jadi agar kita saat membawa ESA ini lebih baik itu kita pasang tali pengaman agar ketika terdapat jatuh ataupun apa itu kan kita sudah punya tali pengamannya, jadi tidak rusak. Ya, kemudian itu ada 4 equipment outlet atau inputan dari alat yang mau dikalibrasi nanti akan dimasukkan ke sini. Nah, equipment outlet ini itu power input dari alat yang mau dikalibrasi. Ini langsung ke penjelasan selanjutnya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya di layar kalian itu terdapat sambungan kabel daya AC DUT ke outlet peralatan pada analyzer. Ketika pertama kali menyalakan ESA, kita harus menyambungkan kabel power
ke PLN dan masukkan inputan alat yang mau dikalibrasi ke ESA. Seperti port-port yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ketika ESA akan dihidupkan, ESA akan melakukan self-test sendiri dan akan menampilkan gambar seperti yang di bawah tersebut. Nah, sebelum menampilkan gambar seperti yang digambar itu, ESA akan mengecek untuk polaritas pada PLN, apakah itu reverse atau normal, dan serta groundnya itu apakah ada atau tidak, dan tegangannya terlalu rendah atau tinggi. Nah, ESA akan mengambilkan kesalahan dan melakukan restart ulang. Nah, kalian bisa cek pada gambar di samping. Untuk port merah itu akan masuk ke chassisnya dari alat yang mau dikalibrasi, atau bisa masukkan ke protective earth-nya jika ada. Dan kemudian kabel power yang dari alat yang mau dikalibrasi akan dimasukkan ke kabel output-nya si ESA itu sendiri. Sebelumnya kan ada gambarnya yang terkait ada set standar-standarnya tersebut. Nah, alat ESA 609 ini terdapat beberapa standar. Yang pertama itu ada AAMI ES1 atau NFPA 99, dan kedua itu ada IIC 62353, dan ketiga itu ada IIC 60601-1. Nah, pada alat ESA 609 ini, AAMI adalah standar default pada alat ini. Sebetulnya dari beberapa standar tersebut itu hanya saja sebenarnya sama semua, tetapi perbedaannya itu hanya pada nama-nama yang mau dites itu sendiri, kayak ground nanti ada itu perbedaannya jadi protective earth dan sebagainya. Nah, dan jika pada standar AAMI ini kalian kurang terbiasa, kalian bisa untuk memilih standar yang lain. Nah, untuk memilih standar yang lain itu kalian bisa pertama itu tekan tombol soft key label standar untuk membuka panel soft key label, dan kemudian tekan tombol naik atau turun untuk memilih standar yang lain. Kemudian ada cek tegangan pada alat. Sebenarnya pada cek tegangan pada alat ini kalian bisa menekan tombol simbol tegangan atau V sehingga akan muncul gambar di bawah. Nah, pada gambar tersebut tertulis standar AAMI ES1 atau NFPA 99. Standar yang digunakan berarti itu AAMI. Dan kemudian tesnya. Nah, tes tersebut itu menandakan kita sedang melakukan tes apa. Kemudian ada left to neutral, itu tegangan yang ada pada netral tersebut atau tegangan netral itu ada 124,0 volt. Kemudian ada left to earth itu ada 121,9 volt. Kemudian ada neutral to earth itu ada 2,1 volt. Dan ada tulisan polarity normal. Jadi polarity tersebut normal, tidak reverse. Kemudian ada tulisan earth. Earth di sini tuh menandakan ground, itu groundnya close bukan open. Terus mungkin kita bisa lanjut ke selanjutnya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke ground wire resistance test. Nah, ground wire itu untuk penjelasannya itu pertama kalian bisa tekan tombol simbol ohm untuk menambahkan menu fungsi. Kemudian sambungkan probe pada ground alat yang telah ditunjukkan pada gambar di atas atau gambar yang sebelumnya.
Setelah itu, kalian bisa menekan menu zero untuk menghilangkan resistansi kabel dan memulainya dari nol. Nah, jika kalian melewatkan menu zero ini, nanti nilainya akan nilai tidak sebenarnya. Dan setelah kalian selesai menekan tombol zero, kemudian kalian bisa tekan menu tes on dan hasilnya akan keluar seperti gambar di samping. Untuk tes arus kebocoran, pertama kalian bisa menekan tombol simbol mikroampere yang terdapat pada alatnya sehingga akan tertampil menu fungsi seperti pada gambar. Kemudian sambungkan probe pada ground alat kalibrasi. Setelah itu tekan menu tes miliampere atau simbol tes miliampere dan hasilnya akan keluar seperti gambar di samping. Nah, pada status out atau ground ini sendiri, gambar di samping menjelaskan itu open. Cukup sekian dari paparan materi dari saya. Jika saya salah kata maupun salah terkait penyampaian materinya, saya sangat mohon sebesar-besarnya. Semoga dimaafkan. Kemudian saya akan kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak Hernan Ismail Putra. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, pada pemateri kedua, Ibu Nia Sevitasari dengan subtema kalibrasi ECG. Saya selaku moderator akan membacakan CV beliau. Nama, Nia Sevitasari. Nama panggilan Nia. Tempat tanggal lahir Kulon Progo 6 September 2000. Jenis kelamin perempuan. Agama Islam. Alamat asal Perumahan Nirwana, Curug Blok B3 atau 7, Ciakar, nomor 7, Ciakar, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Alamat domisili Jalan Tino Sidin nomor 14A, Ngasti Harjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor HP 0896 7618 3945. Email niasavitasari@gmail.com. Riwayat pendidikan SD dari tahun 2006 sampai 2012. SD Negeri Ciakar 2. SMP dari tahun 2012 sampai 2015. MTS Al-Hikmah Curug. SMA dari tahun 2015 sampai tahun 2018. SMK Kesehatan Yarsi Medika. Riwayat organisasi. Himpunan Mahasiswa Teknologi Elektromedis dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan jabatan Bendahara Departemen Publikasi dan Informasi. Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM Drum Kor PS UMY dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dengan jabatan anggota Divisi Percusion. Kepada pemateri Ibu Nia Sevitasari, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator Ibu Hesti ya. Apakah sudah terlihat? Oke. Di sini saya akan menjelaskan kalibrasi ECG. Pengertian ECG recorder. ECG recordernya yaitu adalah alat elektrik yang digunakan untuk mengukur aktivitas kelistrikan jantung pada manusia guna direkam dan atau ditampilkan.
Nah, ECG recorder ini prinsip dasarnya yaitu membaca sinyal kelistrikan kemudian direkam lalu ditambahkan sinyal ke dalam sebuah grafik. Di sini ada beberapa hal yang harus dikalibrasi. Yang pertama itu ada kelistrikan alat, yang kedua grafik ECG. Grafik ECG ini hanya dapat digunakan untuk grafik ECG yang tertampil pada kertas thermal atau kertas ECG, bukan grafik ECG pada layar elektrik. Terus kemudian ada nilai BPM atau detak jantung per menit, beat per menit. Nah, di sini ada alat yang digunakan untuk alat saat kalibrasi. Yang pertama itu ada thermohygrometer, kemudian ada electrical safety analyzer atau ESA yang tadi disampaikan oleh Bapak Herman ya, ESA 609, kemudian yang ketiga ada ECG simulator atau phantom ECG, dan terakhir itu ada kaliper. Sebelum kita membahas tentang pengukuran di kelistrikan alat, kita belajar dulu apa sih tentang kertas thermal untuk print out grafik ECG ini. Nah, di sini ada kertas thermal yang seperti ini. Nah, di sini tuh ada kotak besar dan kotak kecil. Ukuran kertas thermal ini ada 70 kotak kecil, ya atau sama dengan 70 mm. Di sini kotak kecil, kotak besarnya nih yang besar kotaknya itu. Nah, di dalam kotak besar itu terdapat beberapa kotak kecil. Nah, kotak kecil ini berbentuk persegi dengan panjang 1 mm dan lebar 1 mm. Kemudian kotak besarnya ini itu berbentuk persegi dengan panjang 5 kotak kecil dan lebar 5 kotak kecil. Nah, pada kertas thermal ECG ini memiliki garis dengan pola grid atau kotak-kotak, di mana dibagi menjadi dua, yang tadi itu besar dan kotak besar dan kotak kecil. Kemudian yang kedua ada pengukuran kelistrikan alat. Pada kalibrasi kelistrikan ini, ada beberapa tabel parameter yang harus diukur dan nilai ambang batas yang diperbolehkan. Yang pertama ada main voltage, ini dengan voltage ya, atau tegangan, dengan ambang batasnya itu 220 volt, dengan toleransi itu 10%. Kemudian ada protective earth resistance, kemudian ada insulation resistance, yang keempat ada earth leakage current normal polarity, yang kelima ada earth leakage current reverse polarity, yang keenam ada enclosure leakage current normal polarity earth, yang ketujuh itu no earth. Jadi yang keenam ini itu dengan pembumian dan yang tujuh ini tanpa pembumian. Kemudian yang ke-8 ada enclosure leakage current reverse polarity earth. Jadi yang 6 dan 7 ini dengan posisi normal ya, seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya itu Mas Hernan, dengan polarity normal, dengan pembumian dan tanpa pembumian. Yang 8, 9 ini tuh reverse, jadi kebalikan dari normal polaritinya, sama dengan pembumian dan tanpa pembumian. Kemudian di sini yang 10 itu ada passion leakage current, itu diukur elektrodanya ada RA, RL, LA, LL itu dengan earth. Kemudian ada passion leakage current dari V1 sampai V6 itu tak pakai earth juga. Kemudian ada passion aux current normal polarity RA, LL, LA, LL itu all. Dan passion aux current normal polarity V1 sampai V6. Nah, kemudian di sini ada pengukuran kinerja ECG recorder atau monitor. Nah, pada pengukuran ini ada beberapa parameter yang harus diukur, yaitu yang pertama ada lead, sensitivitas, dan yang pertama itu ada lead, sensitivitas, kecepatan print pada kertas thermal, dan BPM. Nah, yang pertama pengukuran lead. Pengukuran lead ini adalah hasil grafik ECG yang ditampilkan atau direcord oleh ECG recorder atau monitor dalam keadaan baik atau tidak pada 12 lead ECG dihubungkan. Nah, jadi pada pengukuran lead ini, pada kalibrasi ECG, kita harus nge-print out itu dari lead 1, dari lead 1, 2, 3, AVA, AVL, AVR, AVF, dan V1 sampai V6. Nah, kemudian yang kedua ada
pengukuran sensitivitas, di mana satuan dari pengukuran ini yaitu milivolt. Inti dari pengukuran sensitivitas ini adalah mengukur tegangan atau amplitudo yang direkam pada kertas thermal ECG. Pengukuran sensitivitas ini hanya berlaku untuk grafik ECG yang direkam pada kertas thermal. Ini adalah contoh hasil rekaman pengukuran sensitivitas ECG recorder yang dihubungkan pada ECG simulator dan dicetak pada kertas thermal. Di sini ada sensitivitasnya yaitu 0,5 milivolt atau sama dengan 0,5 milivolt. Nah, sensitivitas pada ECG recorder ini ada 3 nilai setting atau mode, yaitu milivolt, ini 0,5 milivolt sama dengan 5 kotak kecil atau 5 mm, dan ada 1 milivolt atau sama dengan 10 kotak kecil sama dengan 10 mm. Kemudian ada 2 milivolt sama dengan 20 kotak kecil atau 20 mm. Kemudian yang ketiga itu ada pengukuran kecepatan print pada kertas thermal. Pengukuran ini itu untuk mengukur lebar gelombang ECG yang direkam oleh ECG recorder pada kertas thermal. Setelah dihubungkan dengan ECG simulator, pengukuran kecepatan kertas ini hanya berlaku untuk grafik ECG yang direkam pada kertas thermal. Di sini ada contoh pengukuran kecepatan print pada kertas thermal. Di sini dari R ke R atau gelombang R ke gelombang R. Nah, yang 25 kotak kecil atau sama dengan 25 mm. Nah, jarak 25 meter ini ditempuh dalam waktu 1 detik atau 25 mm sama dengan 25 kotak kecil atau KC dengan 5 kotak. Nah, kotak besarnya ini sehingga kotak besarnya ini dapat 1 KC ditempuh dalam waktu 1/25 atau 1 dibagi 25. Kotak kecilnya ini dapatkan 0,04 second. Kemudian 1 kotak besar ditempuh dalam waktu 1/5 sama dengan 0,2 second. Kemudian kecepatan kertas 50 mm second ini, jarak 50 ini ditempuh dalam waktu 1 detik. 50 mm sama dengan 50 kotak kecil atau 10 kotak besar. Sehingga 1 kotak kecil ditempuh dalam waktu 1/25 atau 0,24 second, dan 1 kotak besarnya itu dalam waktu 0,1 second. Nah, kemudian di sini ada pengukuran BPM atau heart rate atau beat per menit. Dalam pengukuran ini, nilai BPM yang terukur pada ECG atau ECG recorder atau monitor dibandingkan dengan nilai BPM pada ECG simulator. Pada ECG monitor cukup membandingkan nilai BPM yang tertampil di layar monitor. Tetapi jika pada ECG recorder, maka nilai BPM yang dibandingkan adalah nilai BPM yang tertampil di hasil print grafik ECG dalam kertas thermal dan nilai BPM yang tertera pada layar. Berikut contoh perhitungan BPM ya dari gambar yang di sini tadi di poin C di pengukuran kecepatan print. Di sini ada rumus V sama dengan S per T, di mana keterangan V ini yaitu kecepatan print, S-nya itu jumlah kotak R ke R tadi yang di sini tadi ini, yang gelombang paling tinggi. Terus kemudian ada T, itu periode atau waktunya. Nah, didapatkan tadi kan kecepatan printnya 25 mm kan. Jadi 25 mm per second ini sama dengan 25 per T. T sama dengan S dibagi V atau jumlah kotak R ke R dibagi dengan kecepatan print. Didapatkan T sama dengan 25 mm dibagi 25 mm per second. Didapatkan yaitu T sama dengan 1 second. Jadi waktunya ini 1 second. Nah, setelah nilai periode ditemukan, kemudian kita cari nilai frekuensinya. Nilai frekuensi itu F. F sama dengan frekuensi. Tadi kan udah diketahui kan, waktunya ini 1. Jadi F sama dengan rumusnya itu 1 per T atau 1 sama dengan periode atau waktunya. F sama dengan
1 dibagi 1 second, yaitu didapatkan 1 Hz. Maksudnya ini, setiap 1 detik didapatkan 1 detak jantung. BPM ini BPM atau beat per menit, jumlah detak jantung dalam 1 menit. Jika 1 detik sama dengan 1 detak jantung, maka dalam 1 menit berapa detak jantung? Ayo. Jadi 1 menit itu sama dengan 60 second. Sehingga nilai BPM 1 per second dikali 60 second itu 60 BPM. Nah, di sini ada rumus keseluruhan ya. Ini BPM sama dengan kecepatan kertas atau milimeter per second dikali 60 second. Dibagi lebar R dari R ke R-nya. Gitu. Masih ada waktu nggak, Mbak? Tinggal 2 menit lagi, Bu. Oh, oke, makasih Mbak. Ini ada selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam kalibrasi ECG recorder. Di sini ada langkah-langkah kalibrasi, yaitu yang pertama, siapkan lembar kerja pada kalibrasi ECG recorder atau monitor. Yang kedua, siapkan alat yang diperlukan untuk kalibrasi, itu misalnya kayak ESA atau tadi termohigrometer. Terus yang ketiga itu ada cek kondisi dan fungsi dari alat ECG beserta aksesorisnya. Di sini cek kondisi alat ECG-nya dari dari mata gitu, apa kondisinya baik atau tidak, dan fungsi dari alat ECG-nya itu beserta aksesorisnya. Aksesoris ini tuh seperti elektroda. Nah, aksesorisnya ini yang dimaksud itu elektroda dari lit 1, lit 2, lit 3, dan seterusnya sampai 12 lit itu. Kemudian yang keempat yaitu lakukan pengukuran kondisi ruang pengukuran atau suhu dan kelembapan dengan menggunakan termometer ya. Terus kemudian ada lakukan pengukuran kelistrikan alat ECG dengan ESA seperti yang tadi pemateri sebelumnya sudah menyampaikan penggunaan ESA. Kemudian ada lakukan pengukuran kinerja alat ECG dengan ECG simulator dan catat lembar kerjanya. Kemudian buat laporan kalibrasi. Cukup sekian pemaparan materi kalibrasi ECG recorder dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi dari Ibu Nia Sucitasari. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama para hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat bagi kita semua. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.